kemudian di hari ini. Kalau tadi rekan kami sudah Giarto menemani Anda, kini saya Muhammad Rizky dan Dwi Angge yang akan menemani Anda. Dan yang pasti kita tahu sepanjang hari ini 101 daerah di seluruh wilayah Indonesia menyelenggarakan atau melaksanakan pemilihan kepala daerah. Hingga sore hari ini di sejumlah daerah ini tentunya sudah ada hasil hitung cepat sementara. Betul, quick count yang menentukan siapa kira-kira yang memenangi untuk hasil quick count ya. Bagi Anda yang sudah menggunakan hak pilih tadi pagi, saya juga sudah. Ya, tentunya akan melihat bagaimana hasil dari pilihan Anda melalui hitung cepat ini. Nah, kita akan diskusikan hal ini nanti. Sudah ada, kita juga ditemani. Tadi dia tuh ditemani oleh 3 orang narasumber. Kita ditemani oleh Pak Dodi Ambardi dari peneliti senior di Indikator. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore. Kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami yang sudah ada di masing-masing posko. Kita sudah ada. Kita satu-satu kita coba absen ya. Ada rekan kita Caca Anissa di poskonya Agus Silvi. Kemudian ada Syafaati Suryo di posko Ahok Jarot. Dan ada Paramita Sumantri di posko Anies Sandi. Kita terlebih dulu sesuai nomor urut saja ya. Ya, kita ke Agus Silvi. Caca, silakan. Baik Rizky dan juga Anggi, jika kalau kita memantau di Wisma Pemenangan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat ini, kalau bisa saya sampaikan, suasana di sini cukup sepi, yang seharusnya memang harusnya dipenuhi oleh bagian dari simpatisan, anggota partai politik, bahkan juga tim pemenangan. Tapi sejak pukul 2 siang hingga pukul 5 sore ini memang tidak ada aktivitas yang berarti. Bahkan proyektor atau juga televisi yang seharusnya memantau hasil perolehan penghitungan cepat yang dilakukan oleh sebagai lembaga survei juga tidak dinyalakan. Meskipun memang sesuai dengan rencana, seharusnya pasca mencoblos di TPS 6 wilayah Cibubur, Jakarta Selatan, Agus Harimurti Yudhoyono dijadwalkan akan datang ke wilayah Wisma Pemenangan ini untuk menyaksikan nonton bareng. Informasi yang baru saja kami raih pemirsa, kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono yang meski dijadwalkan pukul 2 sore akan hadir, namun kemudian agak molor hingga pukul 8:30 malam. Atau saya ulangi lagi, dijadwalkan Agus Harimurti Yudhoyono akan mengadakan konferensi persnya di Wisma Pemenangan pada pukul 8:30 malam. Meski ini kan pilkada bukan hal baru, demokrasi itu Jakarta. Orang Jakarta terbuka. 5 tahun lalu kan begitu. Presiden ketiga RI B.J. Habibie berjalan kaki dari kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta menuju TPS 05 Patra Kuningan tanpa membawa unsur sara. Bangsa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang pluralistik. Dan juga walaupun masyarakat Indonesia adalah masyarakat terbesar yang beragama Islam, negara demokrasi yang ditentukan oleh rakyat. Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan memilih di TPS 27 Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang berada di hadapan kediaman Megawati di Jalan Kebagusan 4. Megawati didampingi putrinya Puan Maharani dan sejumlah fungsionaris PDI Perjuangan. Tim Liputan Metro TV. Baik, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terbaru dari quick count dari Carta Politika. Sudah ada rekan Rifai Pamone akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Rifai, bagaimana kondisi perhitungan quick count dari DKI Jakarta ini? Alfiani Malik, tidak hanya Carta Politika, nanti saya juga akan kasih bonus dari lembaga survei Indobarometer. Namun saya tunggu teman-teman saya menunjukkan datanya di laman Akos yang sudah kami siapkan ini. Kita akan melihat nanti bagaimana sebenarnya input suara yang sudah masuk dari sampel yang dipersiapkan oleh lembaga survei Carta Politika. Karena kita melihat nantinya ada 400 sampel yang kemudian tempat pemungutan suara ini menjadi contoh atau sampling metode yang digunakan oleh Carta Politika. Kalau kita lihat bersama-sama, pemirsa juga bisa menyimak secara langsung bahwa hasil dari Carta Politika ini cukup mengejutkan, khususnya bagi pasangan calon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Belum sampai 20% suara yang diraupnya karena saat ini masih dalam posisi 17,13%. Sementara
paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat sudah lebih dari 40%, mencapai 43,25%, belum 50% plus 1. Dan pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Dari carta politika, kalau kita ingat sebelum pemungutan suara kemarin, suaranya tidak pernah lebih dari 27%, saat ini bisa menjadi 39,62%. Lalu seperti janji saya tadi, Afi, bagaimana dengan Indobarometer, salah satu lembaga survei yang kami ajak bekerja sama dengan Metro TV, dengan sampling tempat pemungutan suara mencapai 300 TPS. Jumlahnya saat ini hampir sama untuk Agus Yudhoyono dan juga Silviana Murni 17,23%, 43,24% untuk Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat, sementara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mencapai 39,53%. Sangat tipis antara paslon nomor 2 dan juga paslon nomor 3. Namun ini masih akan terus dinamis sampai nanti kita lihat input suara untuk 2 lembaga survei ini mencapai 100% dari sampling TPS yang sudah mereka jadikan tempat untuk menempatkan petugas dari setiap lembaga survei. Saya kembalikan kepada Afiani Malik. Baik, Rifai, Pak Monet, terima kasih. Ini datanya sudah hampir 100%, antara 95 sampai 97%. Jadi hampir 100% kita akan declare dan juga kita akan beri penjelasan. Kira-kira arahnya 2 putaran seperti apa dan juga profil para pemilih dari ketiga kandidat ini. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Mereka terus memberikan dukungan dan mereka masih berada di Rumah Lembang meskipun satu persatu ribuan pendukung Ahok Jarot sudah berangsur-angsur meninggalkan Rumah Lembang, karena saat ini Ahok dan Jarot juga sudah meninggalkan Rumah Lembang menuju ke Hotel Fairmont Jakarta untuk melakukan pemantauan hasil quick count bersama dengan Partai Golkar. Demikian Anggi dan Rizky, informasi yang dapat kami kabarkan. Kembali ke studio. Syafa'atul Suryo langsung dari posko pemenangan Ahok Jarot. Sekarang kita akan memantau bagaimana di posko Anies Sandi. Paramita Sumantri akan mengabarkan langsung dari sana. Silakan kita. Ya, Anggi dan juga Rizky, saat ini saya berada di kantor DPP Partai Gerindra. Tempat ini memang menjadi salah satu lokasi dari calon paslon calon gubernur dari nomor 3, yaitu Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, untuk memantau hasil hitung cepat atau quick count. Anda bisa lihat di belakang saya ini memang sekarang masih dipenuhi oleh relawan dan juga para pendukung dari pasangan calon nomor 3 yang memang masih berkumpul di sini. Ada panggung musik dan juga disediakan aneka makanan begitu yang disediakan secara gratis bagi relawan dan pendukung yang datang ke kantor DPP Partai Gerindra ini. Nah, meskipun baik Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno pada sore hari ini sudah berada di kantor DPP Partai Gerindra, karena keduanya ini sudah menuju ke Rumah Juang bertemu dengan para relawan yang berada di sana begitu. Sebelumnya memang kita ketahui kedua pasangan calon ini dari Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno sempat menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh juga ketua tim pemenangan dan juga ketua umum Partai Gerindra. Dalam konferensi persnya memang mereka sempat menyatakan apresiasi. Ada yang mau milih, ternyata kita masih dipercaya paling banyak. Nah, jadi ini yang penting. Dan kita tunggukan secara tertib. Kami kebetulan ada lagi perhitungan suara di Partai Golkar. Habis ini kami akan ke sana supaya teman-teman yang kumpul di sana juga lebih semangat. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kami sangat yakin pemilih Ahok Jarot itu sangat sulit. Jadi tidak ada istilah bergeser. Dan kita tinggal tunggu hasilnya. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama. Mengejutkan nggak? Tidak saja. Tidak. Tetapi poin yang disampaikan saudara Ahok kan jelas bahwa selama ini ada beberapa pihak yang dalam rilis surveinya itu terlalu under representatif untuk suara Ahok. Dan dia mengatakan hasil pilkada sekarang meskipun selisihnya tidak signifikan dengan pasangan nomor 3, itu membuktikan dia masih punya basis massa yang solid. Menarik dalam hal
berbeda dengan pendekatan yang disampaikan Mas Prasetyo tadi, Ketua Tim Sukses. Jadi Pak Ahok lebih pada mengatakan, ya mungkin kita niatnya satu putaran, tapi seperti ini juga nggak apa-apa, luar biasa loh. Karena ada yang kena buncit, sekarang ini dalam posisi terdakwa pun bisa. Ya, itu poin yang disampaikan oleh Pak Effendi menarik. Dalam posisi dia terdakwa, dihantam oleh demonstrasi besar, suara 42-43%. Itu luar biasa. Nah, sebelum ke Mas Ed, sebentar, saya ajak Anda untuk ke Banten. Rekan saya Randy sudah siap dengan laporan dari sana. Mengingat quick count dari indikator nyata. Pemenangan sudah mengumumkan konferensi pers yang ini menyatakan bahwa unggul masuk ke dalam putaran kedua. Kenapa secepat ini pengumuman hasil konferensi pers dan memang sudah ada laporan dari tim ses barangkali hasilnya seperti apa? Ya, saya rasa dari tadi nggak ada penyebutan angka sama sekali. Kita malah menyatakan bahwa kita bersyukur mendengar angkanya sejauh ini, tetapi kita akan menunggu sampai ada keputusan PKPU. Itu dinyatakan oleh Pak Soebul Iman dan dinyatakan juga oleh Pak Ketua Tim Sukses. Dan Pak Prabowo malah nggak menyinggung soal angka. Jadi kita memang bersyukur melihat exit polls. Tapi exit polls itu kan bukan, namanya juga exit polls, bukan hasil yang bisa dipegang, tetapi kita bersyukur melihat exit polls yang positif. Sesuai ekspektasi bahwa Anies dan Sandiaga Uno unggul sementara di sejumlah lembaga survei? Ya, kita mulai 2 minggu lalu kita melihat pertumbuhan dan ini sebenarnya sesuai dengan strategi yang kita adopsi. Kita menyadari bahwa kampanye di pilkada ini sangat panjang, karena itu kita bergeraknya bertahap. Di 3 bulan pertama calonnya yang berkeliling, organisasi dibangun. Sesudah bulan Desember, Januari mulai konsolidasi sampai dengan level kelurahan itu terbangun. Kemudian RW muncul sampai dengan RT. Jadi lalu yang berkampanye sudah tidak lagi saya dan Bang Sandi saja, tapi ada bergerak banyak. Jadi kami menyadari bahwa dengan durasi yang panjang, bila mesin organisasi itu dinyalakan dari awal full speed, maka di ujung malah bisa overheat. Ini yang tadi disebut oleh Ketua Tim Pemenangan, mohon maaf, ini yang disebut oleh Ketua Tim Pemenangan dari gigi 1 menuju ke gigi 3, kemudian tadi Pak Prabowo walaupun sempat menyebut pasangan Anies dan Sandi ini pasangan pahe, paket hemat, begitu. Iya, karena kita nggak punya uang, dan semua orang tahu kita mepet sekali, kesulitan, bahkan banyak yang iuran untuk menyelenggarakan kegiatan. Tapi justru itu membuat kami merasa bahwa ini adalah tentang warga Jakarta. Karena kerelawanan itulah yang membuat kita makin menyadari ini amanat yang tidak ringan. Berbeda kalau misalnya semua kegiatan kami mendanai, tidak. Justru saya datang ke kampung, saya datang ke lingkungan, bertemu dengan warga yang antusiasmenya itu memang genuine. Jadi inilah sebuah kampanye dengan nuansa gerakan. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa ini sebuah gerakan memang benar. Kita merasakan betul. Kami yang berada dalam proses tahu persis. Kegiatan-kegiatan itu banyak yang dibangun oleh relawan-relawan karena ini di kampung-kampungan ini saya katakan ini kerja kolosal. Ini kerja ribuan orang yang tercatat sebagai relawan itu lebih dari 200.000. Jadi kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga itu. Waktu di debat saya sempat menyebut, harusnya menyebut 200, yang tersebut 20.000, tapi lebih dari 200.000. Mas Anies terakhir, ada yang mau disampaikan barangkali untuk pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2, kalau melihat dari hasil sementara survei yang sudah dirilis sejauh ini? Saat ini kita belum ada hasil apa-apa, tapi kita semua sadar bahwa pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, ataupun nomor 3, kita semua sedang mau membangun Jakarta yang lebih baik. Apa yang sekarang kita jalani adalah proses demokrasi, tujuannya untuk Jakarta lebih baik. Tujuannya bukan sekedar untuk menang. Karena itu kami insya Allah apapun hasil nanti akan bekerja sama dengan semua, akan merangkul semua, dan kita akan ingin membuat Jakarta kembali menjadi kota yang bersatu, kota yang saling menghormati, damai, dan insya Allah itu semua fondasinya adalah keadilan sosial.
Mas Anies tentunya akan terus mengawal proses perhitungan real count di KPU DKI Jakarta tentunya. Mas Anies Baswedan, terima kasih waktunya bersama kami di TV One. Kami ucapkan selamat dulu untuk sementara untuk hasil surveinya yang sudah dirilis. Terima kasih Mas.